Kawan Kaliber, kita berjumpa kembali dengan kupas dan analisa berita Kaliber bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo, Mas Indra, Mas Edi, kawan Kaliber yang tercinta dimanapun Anda berada. Sampai juga kita di akhir pekan. Kayaknya cepat sekali ya waktu bergerak. Ini sudah hari Sabtu lagi. Dan ya, kita tetap setia menghadirkan berita-berita terkini. Dan kita akan mengupas analisanya. Kali ini kita ngomongin tentang pengangguran kayak ini, Mas. iya, pengangguran yang dialami oleh anak-anak usia produktif malahan. Wah, apa tuh beritanya, Mas? Ini Ini berita beneran kan? Bukan gosip kan? kita beneran dari media yang beneran, dari cnbcindonesia.com. Saya ambil judulnya 10 juta Gen Z di RI nganggur. Sekolah kagak, kerja kagak. Maunya apa? Nah, ini bahasanya bahasa anak muda ini. Tumbenan ini CNBC ini. Aktivitas pendidikan dan bekerja dipandang sebagai kegiatan produktif karena memberikan nilai tambah secara ekonomi. Dengan bekerja, pemuda dapat memperoleh upah atau pendapatan. Dengan menempuh pendidikan, seseorang diharapkan akan mendapatkan pengembalian penghasilan pada saat bekerja nanti. Hal tersebut sesuai dengan asumsi dasar teori human capital bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Sebaliknya, pemuda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja dianggap tidak produktif karena potensinya tidak diberdayakan. Kondisi ini dimonitor dalam salah satu indikator dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu persentase usia muda 15-24 tahun yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Dengan kata lain, not employment education and training, menggambarkan penduduk usia muda 15-24 tahun yang tidak berada dalam dunia pendidikan, sekolah, pelatihan, kursus training, dan tidak terserap pasar kerja. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pada 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda tanpa kegiatan atau yet not in education, employment and training di Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah Gen Z yang harusnya di tengah masa produktif. Gen Z merupakan generasi yang lahir pada 1997 hingga 2012. Mereka sekarang berusia 12 hingga 27 tahun. Presentasi penduduk usia 15-24 tahun yang berstatus NEET tadi di Indonesia mencapai 22,25% dari total penduduk usia 15-24 tahun secara nasional. Ini Ya, mengerikan ya, 22%, di atas 22%. ya inilah apa eh, impian kita semua dan juga pemerintah, presiden itu selalu bicara tentang bonus demografi. Artinya kan bonus demografi itu ya sebetulnya yang betul itu kan apa demographic dividend ya. Artinya jumlah warga negara usianya produktif itu jauh lebih besar daripada jumlah warga negara yang usianya tidak produktif. Dengan demikian, kan logikanya kita akan punya produktivitas yang tinggi, kita akan punya warga negara itu yang menghasilkan banyak hal, ada perputaran ekonomi di sana, penghasilannya baik, itu kan impian kita. Tapi kalau menurut data BPS ini, sepertinya impian itu bisa berubah menjadi bencana demografi. Kenapa? Karena tadi, walaupun usianya produktif, jumlahnya lebih besar, tapi mereka nggak produktif. Nah, buktinya nganggur, ya kan? Kerja enggak, kuliah enggak, sekolah enggak ya. Ikut kursus juga enggak, artinya menambah kemampuan belajar hal yang baru supaya produktif kan. Jadi kaum rebahan. Iya, nah, rebahan itu bisa produktif loh. Misalnya dia jadi konten kreator, dia misalnya jadi app developer, jadi ngoding sambil rebahan itu bisa bikin konten apa, bikin konten-konten sambil rebahan bisa. Kalau yang ini nggak ngapa-ngapain, Mas.
gitu. Jadi betul-betul hampir 10 juta ya anak Gen Z kita tidak produktif. Nah, ini kan justru ini yang bisa menjadi bencana demografi karena mereka ini akan menjadi beban negara. Kalau mereka tidak berpenghasilan, usianya produktif tidak berpenghasilan, kan menjadi warga miskin. Nah, warga miskin itu kewajiban pemerintah memberikan jaring pengaman sosial, kan? Bansos, dan lain sebagainya. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan kalau tadi rakyatnya produktif, berpenghasilan tinggi, berpenghasilan baik, penghasilannya kan ada pajak penghasilannya. Negara akan mendapatkan income. Tapi kalau mereka tidak produktif, tidak punya penghasilan, justru tidak ada income masuk ke negara, tetapi biaya yang dikeluarkan negara akan lebih besar untuk bansos dan lain sebagainya. Nah, ini bisa negara menjadi bangkrut kalau semakin banyak warga negaranya tidak produktif, tidak menghasilkan, artinya tidak ada pemasukan untuk negara, tetapi harus keluar semakin besar untuk jaring pengaman sosial ini. Ini yang menjadi masalah kan gitu. Sayangnya sepertinya justru banyak orang yang lebih punya kepentingan membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Karena sudah terbukti kan di pemilu kemarin ternyata dengan menggelontorkan bansos itu bisa mempengaruhi pilihan rakyat. Hanya dengan bansos. Memang angkanya besar ya, 490 sekian triliun kan. Dan ini sudah menjadi catatan di MK kan dengan adanya politisasi bansos ini. Artinya kita juga tidak membuat asumsi sendiri ini kaliber ini mengangkat apa yang menjadi catatan MK, apa yang menjadi dissenting opinion dari hakim. Nah, itu yang harusnya kita semakin sadar kalau kita ini semakin menuju pinggir jurang. Hutang kita semakin tinggi, itu akan membuat kita juga punya beban yang sangat berat, tidak hanya membayar pokoknya, Mas, tapi juga bunganya kan gitu kan, bunga berbunga terus nih dan dengan jumlah hutang yang eh, kalau yang pemerintah sih sekitar 8.000 triliun ya. Kalau dengan BUMN katanya kalau kata Bang Said Didu sudah 22.000 triliun. Itu yang harus kita tanggung bersama, Mas. Saya, Mas Edi, semua kawan kaliber, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu termasuk harus menanggung beban hutang itu. Nah, harusnya kita memang mendorong generasi muda ini terdidik dengan baik, membuat mereka mandiri, supaya Indonesia ini terbangun dan mereka punya penghasilan yang baik, sehingga memberikan pemasukan yang tinggi pada negara untuk pembangunan yang lebih baik lagi. Jadi jangan dibiasakan justru anggaran negara itu ngambilnya dari hutang. Itu yang terjadi sekarang kan, itu yang sering orang menyebut ini hutangnya ugal-ugalan. Kalau sebetulnya sudah melanggar undang-undang, tapi pemerintah kan selalu bersikeras masih jauh di bawah rasio karena yang diangkat hanya hutang pemerintahnya saja. Padahal kita juga tahu ternyata hutang-hutang ini banyak dipakai untuk bansos, banyak dipakai untuk infrastruktur yang juga terlampau mahal sebetulnya biayanya yang harusnya bisa lebih murah, bisa lebih berhemat. Nah, ini kebetulan karena saya memang bergeraknya berkecimpung di bidang pendidikan. Pendidikan ini selama ini memang tidak menjadi prioritas. Karena ya tadi saya katakan, sepertinya banyak pihak yang lebih senang bangsa ini bodoh. Kalau bangsa ini pinter, ya mungkin nggak mau dikasih amplop 100, 200, Itu kan 300 akan ribu. bisa dimanfaatkan 5 tahun sekali itu nanti. Iya, kan gitu. Bangsa ini kalau pinter nggak mau cuma terima sembako saja, terus
dengan sedikit ditakut-takutin, kalau nggak milih si A, nanti nggak dapat bansos lagi loh. Kalau nggak milih si B, nanti dipersulit loh semuanya. Nah, itu kan kembali kalau bangsa ini cerdas, ya tahu aturan itu seperti apa. Nggak bisa hanya dengan tekanan, intimidasi, iming-iming, itu kemudian berubah pilihannya yang berbeda dengan isi hatinya. Tapi itu terjadi, ya kan? Nah, ini sampai kapan? Kita sudah semakin data-data semakin menunjukkan kalau kita butuh betul-betul pembangunan manusia yang nyata. Jadi, kalau kita mau mengevaluasi secara objektif, Mas, periode kedua Pak Jokowi ini kan sebetulnya pembangunan SDM unggul, kan? Bukan infrastruktur. Infrastruktur kan periode pertama ya. Periode kedua ini kan seingat kita pembangunan SDM unggul. Bicara Indonesia emas dan lain sebagainya. Ini dengan data BPS seperti kan berarti kita sudah bisa menyimpulkan gagal itu pembangunan SDM unggul. Dari skor PISA saja, PISA itu adalah program apa program for International Student Assessment, artinya sebuah tes, sebuah survei yang ingin mengukur kemampuan akademik, bukan akademik ya, kemampuan dasar dari kemampuan belajar dari siswa yang dinilai adalah kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains. Itu yang dinilai anak-anak usia 15 tahun. Jadi di Indonesia itu antara anak SMP kelas 9, ya, SMP kelas 3, atau SMA kelas 1, SMA kelas 10. Itu Indonesia salah satu yang terburuk di dunia. Jadi bahkan kemampuan membaca anak-anak kita itu disebutnya oleh Bank Dunia functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Anak Indonesia itu bisa baca, bunyi, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Nah, itulah makanya juga kita bisa lihat kan, di Kaliber ini dari komentar yang ada, banyak yang nonton videonya enggak, baca judulnya, udah ngasih komentar. Sama juga kalau pengalaman Mas Edi lah sebagai jurnalis juga banyak. Orang hanya baca judulnya, nggak baca isinya, sudah komentar yang macam-macam, dibumbuin ini, itu. Nah, inilah kelemahan bangsa kita. Yang sebetulnya itu menunjukkan kalau memang tingkat kecerdasan kita rendah. Sekali lagi ini bukan untuk mau menjelek-jelekan bangsa sendiri ya. Mau juga mencari-cari kesalahan, mau juga sekedar apa, waton suloyo semua serba salah yang dilakukan, bukan itu, tapi ini bagian dari kita saling mengingatkan ada hal-hal fundamental, hal-hal penting yang selama ini dianggap tidak signifikan atau tidak berpengaruh, tapi sebetulnya secara fundamental ini akan berpengaruh. Kalau bangsa ini tidak terdidik dengan baik, bangsa ini tidak memiliki eh, kemampuan untuk membangun negaranya, ya akan menjadi beban negara, gitu. Ya. Ini kondisi ini pengangguran Gen Z ini mungkin akan nanti lebih diperparah dengan naiknya uang kuliah ini. Nah, jadi sudah banyak eh, bertebaran tagline-tagline orang miskin nggak boleh kuliah. Ini nanti Ini diparah lagi nanti. gini Mas, ini sekarang masalahnya bukan orang miskin yang nggak bisa kuliah. Sekarang ini justru orang berpenghasilan menengah yang nggak bisa kuliah. Karena apa? Kalau kita lihat income per kapita bangsa kita kan 75 juta per tahun. Ya kan? Itu penghasilan menengah karena itu paling tengah kan, rata-rata namanya. 75 juta per tahun. Itu penghasilan rata-rata orang Indonesia. Nah, kalau sekarang kita lihat uang pangkal, Mas, uang kuliah, uang gedung nih, IP kan sekarang istilahnya, iuran pengembangan institusi. Kalau di atas 75 juta kan berarti penghasilan orang tersebut setahun.
Kalau dia mau nabung, misalnya IP-nya 80 juta gitu. Orang itu bisa, kan kalau penghasilan 75 juta per tahun berarti per bulan 6.250.000, ya kan? Nah, itu kira-kira mau nabung berapa per bulan? Katakanlah orang bisa irit banget bisa nabung 1 juta per bulan. Nabung 1 juta per bulan buat bayar IP yang 80 juta itu butuh 80 bulan, Mas. 7 tahun. Itu anaknya 1. Kalau anaknya 2, masa nabungnya 16 tahun? Ya udah lewat dong anaknya kuliah kan gitu. Itu baru IP-nya, belum UKT-nya, uang kuliah tunggal. Katakanlah 15 juta aja. 15 juta per semester kan berarti per tahun itu 30 juta. Penghasilan 75 juta, 30 jutanya 40% sudah lari buat UKT. Yang 60% masih buat hidup, cukup nggak? Kan itu pertanyaannya. Jadi sekarang bukan hanya orang miskin yang tidak bisa mengantarkan anaknya kuliah, tapi justru masyarakat berpenghasilan menengah yang tidak bisa mengkuliahkan anaknya lagi. Nah, ini justru pemerintah kan banyak bersembunyi dengan alasan ada KIP kuliah kok. Betul ada KIP kuliah, tapi KIP kuliah memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Sekarang bagaimana dengan masyarakat menengah? Yang paling banyak kan justru yang di tengah. Itu yang kesulitan. Dan ini yang akan menambah angka 10 juta Gen Z tadi, Mas, yang jadi pengangguran. Karena orang tuanya nggak bisa lagi untuk mengkuliahkan anaknya, kerja mereka juga nggak punya kompetensi, di sisi lain juga tidak ada lapangan kerja yang terbuka. Kan sekarang, zaman sekarang susah nyari kerja, Mas. Anak sama menantu presiden aja harus cariin bapaknya kerjaan, baru bisa dapat kerja. Apalagi kita-kita ini yang rakyat jelata, gitu. Ya. Nah, ini diperparah lagi oleh statement pemerintah yang bilang kuliah itu bukan itu pendidikan tersier, bukan pendidikan wajib. Ya, ini yang lebih berbahaya lagi. Ya, Ini itu kita nggak tahu. ada sedikit keliru dalam memahami yang disampaikan oleh Prof. Cici sih, kan gitu. Yang dimaksud beliau dengan tersier itu bukan kebutuhan tersier, tapi memang tertiary education. Jadi memang istilahnya agak beda dengan kebutuhan, ya kan, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Sedangkan kalau di pendidikan itu memang ada primary education, itu ke pendidikan dasar, kemudian secondary education, pendidikan menengah, dan tertiary education, pendidikan tinggi. Jadi masyarakat itu dengan berita yang disampaikan oleh media itu keliru memahami yang dimaksud oleh Prof. Cici. Itu saya meluruskan itu dulu. Jadi Ya. bukan artinya itu sebuah kemewahan. Tapi yang saya nggak sepakat dengan Prof. Cici adalah beliau seakan-akan menjustifikasi mahalnya biaya kuliah karena ini tidak wajib. Beliau lupa kalau tugas pemerintah secara konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 pun mengatakan kalau pemerintah berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi melalui pendidikan tinggi itu harusnya didorong riset-riset baru supaya muncul ilmu-ilmu baru, teknologi baru yang akan membuka banyak lapangan kerja supaya rakyatnya sejahtera. Ekosistem itu yang tidak dibangun oleh pemerintah. Ini yang saya melihat justru tadi kan sepertinya yang lebih berperan justru mereka-mereka yang ingin bangsa ini bodoh dan miskin. Karena kalau bangsa ini bodoh dan miskin, ya itu bisa diatur-atur, bisa diintimidasi, bisa diarahkan untuk kepentingan mereka sendiri, kelompok ini sendiri. Nah, inilah saatnya kita, kawan kaliber semua, kita dorong untuk, ayo kita berpikir kritis, kita dorong agar ada perbaikan yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, sesuai dengan apa yang tertera di konstitusi. Jangan kita lari dari sana dan membiarkan kelompok tertentu mengambil manfaat dengan kondisi merusak
sistem, merusak hukum yang ada di Indonesia, sedangkan rakyatnya menderita, termasuk dengan pengangguran yang akan semakin tinggi ini. Kemudian juga ya pastinya dengan pengangguran nggak ada penghasilan kan, itu artinya rakyat akan menderita. Gitu Mas? Itu pemerintah ke depannya nanti Pak Prabowo kalau masih merasa berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ini PR berat. Ya, Jadi jangan sampai mencerdaskan kehidupan bangsa itu berganti menjadi mencemaskan kehidupan bangsa. Iya. ya. Terima kasih Mas Indra atas kupasan dan analisa beritanya. Terima kasih juga kawan-kawan Kaliber yang setia dengan channel ini. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.